Nah, supaya setiap kali pertanyaan atau setiap kali polemik yang kita munculkan itu tidak seperti kita meludah ke atas. Tahu artinya meludah ke atas? Ngomong sendiri. Kena muka sendiri. Kok tahu sih he katanya, kok tahu sih ya karaktermu. Ini Baginda Sempro kapan nih Kalimantan lagi Baginda? Ini IKN sudah pindah ini, Jokowi sudah di sini, Jokowi sudah ini. Ya, aku nunggu ini sih. Nunggu apa? Nunggu. MHU masih perpanjang, MHU, tenang, MHU masih diperpanjang. Iya, nunggu ini, nunggu kan itu Allah kan berjanji itu akan mengirim rasul-rasul ke ibu kota. Ya. Kamu pernah baca nggak kalau Allah itu akan mengirim rasul-rasul ke ibu kota? Belum pernah dengar lagi nih. Pak Saprul, Iya, iya. nggak nyampe nyasar. Orang dibilang ibu kota, dia bukan di Kalimantan, malah ke Jakarta. Iya. Ada yang sudah muncul itu, tapi di Bandung sana, di Jawa Barat. Namanya Pak siapa? Pak Tarsan, Siapa? Ayo di Bupet. Pak Tarsan, Pak Tarsan. Yang tua itu, yang tua, yang tua. Pak Nono. Pak Unang, Pak Unang, Pak Unang, Pak Unang. Nono, Pak Nono. Ada. Iya, tapi lu silakan tapi lu. Woi, Ini tembilu, tembilu. ayo mabok. Tembilu. Woi, mabok ayo. Woi, mabok ayo woi. Woi, mabok anggur mene woi. Woi, kopok. Tembilu Islam atau Kristen tembilu? Buddha. Kamu jangan ngerusakin Nono. Kamu ajain Selamat. mabuk anggur. Bacot. Kamu ngomong sama siapa tembilu? Sapi. Sira jangan cilu kopok kuno. Sira ongdi. Tai kuno. Udah Yesus gondrong. Udah Yesus gondrong. Kayak tai. Bunda Pet, kondisikan Bunda Pet. Ada yang kerasoan di Bunda Pet. Ada kerasoan Jin Korem ini. Bunda Pet. Monitor. Ada kerasukan ini. Tai. Kesurupan. Ya Jadi, kayak tembilu. Kamu kesurupan apa tembilu? Saya cek kodam dulu tembilu ya. Saya kodam dulu tembilu. Kodam kopok. Ini kasar gendruwo ini tembilu nih. Ya tembilu. Iya. Orang ngobrol enak-enak, ngobrol baik-baik, ada yang kesurupan kan aneh Ya, ya. ini emang harus dengan Tai. Tai woi. Bismillahirrahmanirrahim. Woi anjing. Klik. Klik. Tembilu. Klik. Dah. Kemudian. Tembilu. Ngobrol tembilu. Dah waras tembilu. Oh tembilu. Dah sadar. Ya Pak Penginjil, apakah sudah waktunya mau di live kan? Udah jam 3. Udah pergi nih, jangan. Woi. Woi. Ini tembilu ini buang Kristen. Kerasukan nih. kerasukan Kristen dia. jelek. Kerasukan Yesus. Yesus kontrol katon. Ini orang ini kurang vitamin ini kayaknya nih. Yesus Jin anu nih. Jin Tuh. tua ini. Saya izin pamit juga Bun. Baginda juga saya izin pamit ya. Iya, ini kayaknya sudah di live kan dulu. Kita mau Gimana ini hostnya nih? Kita bubar aja nih apa gimana nih? Katanya jam 3 dia ini atau mau lanjut? Udah, kita Gimana turun nih? aja. Turun aja. Bu Sofi turun. gimana nih? Biarin di atas nih apa turunin? Gimana nih ya? Kalau memang sudah live ya turunkan saja, Bu. Tapi ini hostnya belum end live, nggak apa-apa. Nanti nggak marah kan? Ya, kalau dia nggak ngerespon sebentar lagi juga rungkat sendiri.
Oh ya udah, berarti saya turunkan aja Bu Sophie ya biar nggak nyasar ke room lain ya Pak ya. Takutnya nyasar ke room Iya. gitu. Ya udahlah saya turunkan. Ya udah dah kita pamit semuanya ya. Tuhan Yesus Oke. berkati. Yuk Oke. shalom. Nanti salam. Muhammad udah mati, dikubur dia dengan baik-baik itu. Iya kan? Iya. Nah itu menjadi pertanyaan juga, kenapa? Ya bro lah yang harusnya menjelaskan itu sama kita. Kalau Nabi Isa terkemuka dunia di akhirat, tapi Nabi Muhammad tidak. Kenapa demikian? Ya bro yang harus Kenapa nggak menjelaskan. dituhankan aja Nabi Isa, Bang Erben? Loh, kalau di konteks Kristen Nabi Isa itu Tuhan. Karena bagi orang Kristen Tuhan itu artinya kan Tuhan, penguasa. Nabi Isa terkemuka, Yesus terkutuk, kenapa nggak dituhankan aja Nabi Isa? Loh, Yesus nggak terkutuk. Mati dengan cara terkutuk itu. Wah, Jadi kan bukan sadis dianya ya? yang terkutuk. Ya memang sadis. Tapi di dalam kesadisan itulah kasih itu dinyatakan. Di dalam kesadisan itulah keselamatan itu dinyatakan. Iya. Masa Tuhan dibunuh sadis sekali, sementara Loh, Nabi Isa terkemuka. yang mati itu, dengar dong, yang mati itu yang bergelar Tuhan, bukan Tuhan mati. Emang gelar bisa mati? Gelar itu Bang nggak Jo, bisa coba- mati. Ya sebentar Bang Erben. Bang Jo mau pilih Nabi Isa terkemuka daripada Yesus terkutuk atau gimana? Ya, pilihlah Nabi Isa yang terkemuka di dunia di akhirat. Nggak apa-apa, Bang tapi yang Jo, ya. pasti Daripada Nabi Yesus yang Muhammad terkutuk, Bang yang Jo, ya. mati, yang pasti yang mati menjadi fosil, menjadi tulang belulang, yang masih didoakan, itu harus ditinggalkan. Jadi kau nggak usah Sama ikut dengan Yesus, kau Bang ikut Jo. Nabi Isa aja. Lebih Bang Jo, bagus itu. sama dengan Nabi Musa pun meninggal. Nabi Musa Iya, Nabi Musa meninggal, tapi Nabi Musa mengakui bahwa Yesus Mesias. Iya, Nabi Musa mengakui Yesus Mesias. tadi sama Bang Jo dia nggak berani menyeberang. Ah, bukan Dikit dia karena baru kamu bicara sama Mulai saya dong, takut ini room dia saya. Bang Jo. Mulai takut. Jadi jangan aku mau bicara sama Joe, kau potong-potong. Kau bicara sama aku lah, jangan kau bicara sama orang lain dong. Jadi gitu, baby ya. Jadi ya nggak apa-apa bro, kau ikut Nabi Isa aja yang sudah di langit hidup-hidup sampai sekarang. Sedangkan Nabi Muhammad dia masih di alam kubur. Dia masih didoakan, ya Allah berilah tempat yang utama di sisimu, kan masih begitu. Bahkan juga kalau mau dibahas lagi nanti, Nabi Muhammad itu, ya itulah itu. Jadi Yesus itu Tuhan. Oh iya betul, bagi orang Kristen Tuhan itu gelar, sama artinya dengan Tuhan atau penguasa. Kalau bahasa Inggrisnya Lord, jadi Yesus itu Lord, Lord Jesus. Kalau bahasa Arabnya Robbi Yesua, Robbi Yesus. Itu Robbi Yesus dia. Oke. Jadi kalau kamu mengerti bahasa Inggris, Yesus itu Lord. Jadi yang mati itu manusia yang bernama Yesus bergelar Tuhan. Bukan Tuhan mati, Tuhan itu gelar. Jadi gitu diskusinya. Kalau si Adel kau naik ke atas bro, boleh. Tapi kau membangun narasi dari yang sudah dijelaskan. Contoh tadi saya sudah katakan Yesus itu Tuhan gelar, artinya penguasa. Gelar itu tidak mati, yang mati itu manusia. Yesus itu namanya, Tuhan itu gelarnya. Jadi bangun.
Jangan kau paksakan bahwa Tuhan itu ya pencipta alam semesta. Gak nyambung. Kau boleh kok bertanya di sini. Halo Pak RBM, Yo, boleh nggak saya bertanya sama Bapak? ya silakan. Gini Pak, saya mau bertanya, ada nggak satu oknum yang pernah datang di dunia ini untuk membuktikan bahwasannya dia itu seorang yang luar biasa Pak? Ya Yesus, dia seorang yang luar biasa. Dibuktikan contoh dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa mengusir setan, dia menyembuhkan mata orang buta, dia membuat orang lumpuh, berjalan sakit 12 tahun, 36 tahun lumpuh, sembuh. Itu. Baru Yesus menghidupkan orang mati, Yesus mengutus malaikat, Yesus mengutus para nabi, para rasul. Itu Yesus bukti, memperlengkap. Ya itu bukti kekuasaan Yesus. Itu buktinya bahwa dia penguasa. bukan atas Tuhan, Tuhan yang sesungguhnya. Loh Tuhan itu kan gelar, dan tadi udah kita katakan. Makanya jadi gini ya bro. Kan kata Tuhan itu kan udah kita jelaskan tadi. Tuhan itu gelar, Tuhan penguasa, Lord Kyrios. Itu. Jadi kalau kalian bertanya itu harus kalian dengarkan penjelasan kita supaya kalian bangun pertanyaan lebih tajam, lebih kritis dari narasi yang sudah saya buat. Tidak ada di dalam pemahaman saya bahwa Tuhan itu adalah sama artinya dengan Allah. Tuhan beda artinya dengan Allah. Kalau bahasa Arabnya Robbi. Jadi Robbi itu artinya bisa Tuhan, bisa juga diartikan Tuhan. Saya ada data di Quran kok. Robbi itu kepada manusia, Robbi kepada Allah. Begitu juga penyebutan kepada Yesus, sebenarnya Tuhan, tapi terlanjur Tuhan. Iya, Sebenarnya Tuhan, Yesus itu ya kan? Tuhan di atas segala Tuhan, betul. Jadi Yesus itu satu-satunya Tuhan yang datang dari surga, Tuhan yang berkuasa di bumi di surga, Tuhan yang berkuasa untuk menghidupkan orang mati, Tuhan yang berkuasa menjamin surga, Tuhan yang berkuasa memberikan hidup kekal. Sekarang ada nggak Tuhan yang seperti Yesus? Nggak ada. Contoh, Tuhan Musa nggak bisa menjamin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri pun tidak masuk tanah Kanaan dia. Bayangkan karena dia jatuh dalam dosa. Siapa? Salomo banyak dosanya juga. Jadi satu-satunya Tuhan yang tak berdosa itu Yesus. Satu-satunya Tuhan yang mengalahkan maut itu Yesus. Satu-satunya Tuhan yang hidup sempurna dan menjamin hidup kekal di surga Yesus. Itu dia. Jadi nggak usah kalian pusing. Mau Tuhan untuk Yesus sama saja artinya. Itu artinya kekuasaan atau penguasa. Iya kan? Jadi kalian jangan bingung. Iya Pak, jadi bagaimana caranya saya untuk ikut Tuhan Yesus Pak? Ya kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kau buka hatimu. Kau percaya sama dia. Akui dia dalam segenap hidupmu. Kau baca Alkitab. Kau harus dimuridkan. Kemudian kau dibaptis. Baru kemudian digembalakan atau dijemaatkan. Itu caranya. Kau berdoa, Allah yang hidup dan benar. Aku percaya kepadamu satu-satunya Allah yang hidup. Engkau Allah yang mengutus Yesus, firman-Mu menjadi manusia. Dan aku terima Yesus sebagai penguasa dalam hidupku, penebus hidupku, penyelamat hidupku, yang menuntun aku keluar dari dosa, dari maut, dari iblis, yang menuntun aku kepada hidup kekal dan kesempurnaan. Hari ini aku buka hatiku menerima Yesus, firman-Mu yang menjadi manusia, menjadi penguasa, pemilik atas hidupku, sampai selama-lamanya. Penuhilah aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya aku dituntun oleh Roh Kudus, mengenal Engkau secara pribadi, dalam hidupku tiap-tiap hari, melalui persekutuanku dengan firman-Mu. Amin. Itu caranya.
Jadi saya melihat banyak di Komal-Komal ini Pak. Kenapa banyak sekali kita sebagai manusia ini gak mau terima Yesus Pak? Mengapa orang tidak mau menerima Yesus? Karena dibutakan oleh ilah zaman. Yang kedua, banyak orang mudah dibodohi. Karena banyak orang memberitakan Yesus secara salah. Iya toh? Harusnya memberitakan Yesus itu dengan benar. Iya, makanya datanglah di Komal kita ini. Kalau orang mengenal Yesus dengan benar, baik kemanusiaannya yang sempurna, baik ajarannya yang sempurna, baik mujizatnya yang sempurna, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, kemuliaannya naik surga, dan akan kedatangannya di akhir zaman. Itu udah cukup untuk kita percaya Yesus. Coba pikirkan. Satu-satunya yang tak berdosa itu Yesus. Satu-satunya yang berkuasa mengalahkan iblis Yesus. Satu-satunya yang berkuasa mengalahkan maut Yesus. Satu-satunya yang menjamin surga Yesus. Satu-satunya yang membangkitkan orang hidup dan mati di hari zaman nanti Yesus. Itulah kekuasaan Allah yang Allah nyatakan melalui Yesus sebagai firman dalam rupa manusia. Itu. Jadi Allah yang transenden, yang tak terlihat, yang tak terjangkau kita, menghadirkan firman-Nya menjadi manusia, supaya di dalam firman yang dalam rupa manusia itu, kesempurnaan Allah, kuasa Allah, mujizat Allah, keselamatan dari Allah, dinyatakan, disediakan bagi kita. Itulah posisi Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allah Bapa. Iya kan? Ya. Nah, itu bro. Jadi mulai sekarang kalau ada orang mengatakan Yesuslah Allah Bapa sang pencipta alam semesta, gundul, salah itu. Gak ada data Alkitab. Yang benar adalah Yesus adalah sang firman Allah dalam rupa manusia, di mana Allah menjadikan alam semesta dan segala isinya oleh firman-Nya dengan cara berfirman. Amin, haleluya. Itu baru mantap. Itu. Jadi begini Pak, ini terakhir Pak saya bertanya. Iya. Satu-satunya dosa yang tidak bisa diampuni itu apa Pak? Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa, akan kebenaran dan kekudusan. Jadi kalau kita sudah menghujat Roh Kudus itu artinya apa? Menolak Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Kita mematikan apa kehendak kita untuk taat kepada Bapa, menjadi memberontak kepada Allah. Nah, itu tidak ada pengampunan baginya. Itu mendukakan Roh Kudus, menolak. Berarti dalam arti kalau saya ataupun ada teman-teman lain yang menghujat namanya Tuhan Yesus, itu bagaimana Pak? Orang yang menghujat nama Tuhan Yesus juga tidak akan selamat. Dia akan binasa dalam dosanya. Tapi kalau dia masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau orang menghujat Roh Kudus, tidak ada kesempatan dia bertobat. Orang Roh Kudus itu yang membuat dia bertobat. Oke, terima kasih banyak Pak. Haleluya. Nah, itu ya. Oke, Tuhan berkati bro. Jadi di situ ya, Yesus itu bukan Allah Bapa jadi manusia, nggak ada itu. Itu karangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab dan nggak mengerti kebenaran. Yang benar itu Yesus adalah inkarnasi firman Allah dalam rupa manusia, yang di dalam dan olehnya kita diselamatkan. Nah gitu. Oke bro, Batman bos, ya buka hati aja pada Yesus. Yes, oke. Ya. Baby Joe, gimana Baby Joe? Ada lagi bro? Sehat selalu ya Pak. Iya, sehat selalu juga bro. Jadi itu Baby Joe ya, supaya bro menjadi manusia yang mampu berpikir kritis. Iya, harus mampu berpikir kritis. Jadi kita beragama itu bukan hanya amin, 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 enggak. Tapi kita juga beragama harus memikirkan tentang keselamatan dan hidup kekal kita gitu. Tapi kok bisa ya Tuhan itu ada satu tapi kok bisa agama banyak? Loh, makanya kan gini, kalau Allah itu kan dia Esa, satu-satunya, tidak ada yang seperti dia. Itulah Allah yang Esa. Tapi kalau agama itu sebenarnya kan bentukan manusia itu. Agama itu kan dari bahasa religi.
kepercayaan manusia kepada pewahyuan Allah atau kepada karya Allah di dalam realitas hidup mereka, yang tentu menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami di dalam konteks itu. Iya ya. Iya. Ya, oke. Ada lagi bro, mau ditanya? Jadi agama itu buatan manusia. Makanya Yesus tidak membawa denominasi agama, tapi Yesus membawa damai dari surga buat manusia. Yesus datang mendamaikan manusia dengan Allah di dalam dirinya. Itu. Oke deh. Oke bro. Ada lagi kira-kira yang mau ditanya? Gak ada lagi Ya deh. Pak. Ya. Jadi kalau Yesus itu Allah Bapa ya kacau. Itu bukan ajaran Alkitab. Masa Allah Bapa mati di salib, masa Allah Bapa dilahirkan, masa Allah sang pencipta alam semesta mati. Kan nggak mungkin. Jadi Yesus itu adalah inkarnasi firman Allah yang di dalam kemanusiaan dia benar-benar sebagai manusia yang sempurna, yang ajaib dan mulia gitu. Oke, silakan yang mau naik ke atas, monggo naik kalau mau bertanya ya. Jadi itu baby ya, baby Joe. Jadi Yesus itu satu-satunya yang sempurna, yang tak berdosa. Maka kalau ada yang berdosa ya kita tinggalkan. Yesus itu satu-satunya yang mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Jadi kalau ada orang mati nggak bangkit-bangkit ya kita tinggal. Yesus itu satu-satunya naik ke surga menyediakan tempat buat orang yang percaya padanya. Kalau ada orang masih di dalam kubur, apalagi didoakan masuk surga, ya kita tinggalkan. Itu praktis. Jadi ikutlah Yesus yang tak berdosa, jangan ikuti yang berdosa. Ikutlah Yesus yang sempurna, jangan ikuti manusia yang banyak dosa. Ikutlah Yesus apa lagi? Ikutlah Yesus yang hakim, yang adil di hari zaman, jangan ikut yang terdakwa. Ikutlah Yesus yang menyediakan surga, jangan ikut yang harus mendatangi neraka dulu. Nah itu. Kan praktis sebenarnya. Iya. Oke, bro. Oke, terima kasih ya bro. Bincang-bincang kita hari ini semoga menjadi bahan perenungan buatmu di malam hari ini ya. Ya harus direnungkan. Oke, saya follow kau bro ya, follow udah ya. Oke, iya iya. Ya, aku follow dulu dirimu, terus aku kasih dulu kau satu mawar cinta. Apalah kita kasih kopi lah, kopi es teh. Biar minum es teh dulu. Biar jangan dingin. Biar jangan panas. Oke, teman.